Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris shalihin ila an qala babun fit taubati. Bab tentang taubat. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun, adapun taubat itu adalah wajib min kulli dzambin, terhadap setiap dosa. Sebuah respon kesadaran bernama taubat untuk menyikapi kesalahan seorang manusia. Allah sudah mempersiapkan suatu kekurangan pada diri manusia, adanya penambal, ditambal dengan taubat. Jadi manusia sebagai potensi mahlul khata' wan nisyan akan ditambal dengan taubat. Itu sunatullahnya begitu. Tapi jangan menjadikan sebuah alasan tidak apa-apa berbuat dosa, karena manusia sudah potensinya berbuat salah dan dosa. Tidak. Di sini ada kriteria, ada syarat-syarat bagaimana taubat seharusnya dilakukan. Kalau tidak, maka tidak diterima taubatnya. Fa in kanatil maksiyatu, maka jika ada apa maksiat, kedurhakaan, bainal abdi wa bainallahi ta'ala, antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, wala tata'allaku bihaqqin adamiyyin, dan tidak berkaitan apa maksiat itu bihaqqin adamiyyin, dengan hak adami, dosanya kepada Allah tidak ada hubungannya dengan hak adami, falaha, maka bagi maksiat itu atau bagi taubat terhadap maksiat yang bersifat hak adami, yang bersifat hakullah, falaha thalathatu syurutin, maka ialah bagi taubat tersebut adapun 3 syarat. Apa? Ahaduha, yang pertama, salah satu dari 3 syarat itu, an yukli'a anil maksiyah, mencabut dari maksiat. Jadi berhenti secara total, mencabut diri dari maksiat. Ingat kisah kemarin, 3 orang yang terjebak dalam gua, nyaris berzina, langsung dihentikan, langsung segera menghindar. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatannya. Kalau tidak ada penyesalan, hanya berhenti saja dan berencana untuk mengulanginya lagi, tidak memenuhi syarat taubat. Berarti taubatnya tidak diterima. Tinggal ditanyakan kepada hati nuraninya, ada rasa sesal tidak? Atau jangan-jangan ada ketagihan untuk coba-coba lagi. Kebetulan hari itu ketangkep, kebetulan hari itu diketahui oleh orang banyak sehingga dia malu dan berhenti. Seandainya tidak diketahui oleh orang, mungkin dia melanjutkan lagi, maka ini bukan taubat. Wassalitsu, dan yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, harus bertekad hendaknya tidak mengulanginya kembali selamanya. Harus bertekad hendaknya tidak mengulanginya kembali selamanya. Jadi tidak ada rencana, tidak ada angan-angan untuk melakukan lagi. Andaikan ada bisikan yang itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, tapi lintasan-lintasan perasaan, tepis. Tepis, jangan direspon, jangan kemudian diiyakan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni lintasan perasaan seorang yang tidak mungkin dihindari. Lewat begitu saja. Seandainya seperti dulu lagi, ya tepis saja. Atau ada perasaan seperti ingin menikmati dosa-dosanya yang lalu, tepis.
Tapi kalau kemudian direspon, dicoba kembali mengingat kenangan-kenangan maksiatnya, bahkan dihayal seakan-akan dulu saya bermaksiat tidak diketahui oleh orang, tidak dicegah, alangkah nikmatnya. Ini sudah jauh. Nah, ini Allah memaafkan lintasan hati seseorang karena sulit dihindari. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, maka jika tidak ada, jika kehilangan salah satu 3 syarat itu, tidak sah taubatnya. Jadi yang pertama harus segera mencabut diri dari maksiat, berhenti total. Kemudian menyesal atas perbuatannya, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya kembali selamanya. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Dan jika ada apa kemaksiatan, kedurhakaan itu berkaitan apa maksiat dengan adami, hak adami, fasyurutuha, maka syaratnya maksiat bertaubat itu arba'atun, ada 4. Hadhihi thalathatu, yang 4 itu, 3 ini, 3 yang sudah disebutkan, ditambah wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dan hendaknya membebaskan terhadap hak sahibiha, temannya, teman yang, atau di situ berkaitan dengan hukukul adami. Jadi ada hak yang wajib dibayar, hak yang wajib dipenuhi, kewajiban dia untuk memenuhi hak orang yang teraniaya itu, karena ini berkaitan dengan hakul adami. Fa in kanat malan, maka jika ada maksiatnya itu harta, mencurinya, merusaknya, menggosoknya, au nahwahu, atau selain harta, raddahu ilaihi, kembalikan harta itu kepadanya. Ini para santri jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan. Jangan menganggap remeh sekecil apapun. Terutama kebiasaan buruk gosok, ya, gosok sandal, gosok baju, gosok songkok, apapun yang bisa digosok. Biasakan meminta ridha, biasakan meminta izin. Memang ada situasi, kondisi keakraban antar teman yang itu menjadi kesepakatan ulima biridhah, sudah diketahui keriduannya, tapi itu harus tahqiq, harus dipastikan benar-benar ridha. Ya, karena seseorang ketika terlalu sering, berat juga ya. Sehari 2 hari bukan kan cek join sabun, join odol, punare. Layakkah seperti itu? Ya, ada tipikal santri tidak mau tidak mau bermodal, mau hidupnya gratisan semua. Padahal dia punya uang. Berbeda memang ketika tidak punya bekal. Ya. Ini punya uang, hanya ingin hidup irit, uangnya digunakan untuk yang lain yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Beli rokok, beli apa. Nah, untuk bisa beli rokok dia harus menghemat uang sabun, menghemat uang ini dan semacamnya. Ya. Bahkan makan pun cari cara yang hemat. Bagaimana makan tidak bayar? Iampongi kancana itu situ. Cicip ya 1, andai ke situ mah. Cicip ya 2. Kalau ada 10 orang kan sudah 10 empaan. Hanya bermodal pindah-pindah tempat ya. Dari satu talam ke talam yang lain. Ini seperti yang diceramahkan kemarin. Kalau ada 100 nampan, 100 suapan itu. Berapa piring? 3 piring. Akal bulusnya. Kalau kerugian itu berupa harta, kembalikan, baik berupa nilainya atau harta yang sama.
Wa in kanat hadda qadfin, dan jika ada maksiat itu adalah sanksi qadhaf, menuduh zina, ini hati-hati ya. Wa nahwahu, dan semacamnya, tuduhan-tuduhan buruk, tidak terbukti, tidak ada saksi, hanya dugaan saja, makkanahu, maka kuatkan apa yang dikuatkan itu, hadda qadfin, sanksinya, minhu, terhadap orang pelaku maksiat itu. Jadi harus dilaksanakan. Au talaba afwah, atau meminta maafnya. Ini yang kadang sering terjadi. Hanya terlihat berduaan saja, langsung keluar ucapan, kamu telah berzina. Nah, ucapan begini nih qadzaf. Dia yang kena. Tidak punya 4 saksi, ya. Oh, sudah saya lihat, sudah buka baju, sudah tutup pintu. Apalagi kalau tidak dilakukan, melihat apa tidak? Kan gitu. Karena ini persoalan kehormatan, kemuliaan. Seandainya memang benar terjadi, tapi tidak bisa dilihat oleh 4 saksi, ya tidak memenuhi syarat. Jangan dilakukan. Hentikan sudah. Biarkan bainahu wa bainallah. Antara dia pelaku perbuatan zina itu dengan Allah. Jika Allah hendak mengadabnya, diadab. Jika hendak Allah mengampuninya, Allah mengampuninya. Sementara ada orang belum pasti tetapi sudah menuduh. Wal'iyadzubillah. Ini kalau terjadi, hati-hati ya, ketika dia tidak disanksi, penuduh zina itu qadzaf, akibatnya kembali kepada dirinya sendiri atau anak keturunannya atau keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Imma dia yang apes kena qadzaf itu karena dia tidak disanksi qadzaf, mungkin karena pemerintah tidak memberlakukan sebuah sanksi hukuman qadzaf ini. Maka ada hukum alam, Allah yang akan memberikan hukuman itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini bisa berdampak kepada anaknya. Wa in kanat ghibatan, dan jika ada maksiat itu ghibah, membicarakan keburukan orang lain, istahallahu minha, minta halalnya terhadap ghibah itu. Mohon maaf, tadi saya berghibah tentang sampean, saya ceritakan kejelekan sampean, maafkan saya. Bagi orang yang dighibah ada 2 sikap ya. Yang paling baik, dia tentu memaafkan orang yang berghibah itu, tidak menuntut haknya. Lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika ada orang melaporkan kepada beliau, wahai Imam, ada orang berghibah, berkata buruk tentang Anda. Siapa orangnya? Itu fulan. Suruh berikan hadiah, atau beliau sendiri yang memberikan hadiah. Loh, berghibah kok malah dikasih hadiah? Iya, terima kasih, karena dia telah memberikan pahalanya kepada saya. Orang berghibah sebenarnya dia mengurangi pahala dirinya, diberikan kepada orang yang dighibah. Nah, responnya Imam Ali As-Sajjad dengan kecerdasan spiritual, jika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, bagaimana seharusnya sikap kita? Berterima kasih kan? Jadi bukan malah marah. Ada orang menjelek-jelekkan diri kita, bukan malah direspon marah. Sekarang kau kesaon ki kejaran nampian bagi ke kuda. Artinya dia kehilangan kebaikan. Tapi bukan dengan raut wajah sinis ya. Imam Ali As-Sajjad dengan
ketulusan. Ya. Kadang-kadang ada orang memahami konsep ini bahwa orang yang berghibah dia sebenarnya memberikan pahalanya kepada orang tersebut. Lalu ingin meniru langkah-langkah keteladanan Imam Ali As-Sajjad. Itu si fulan ghibah kamu. Sampaikanlah salam saya. Terima kasih. Tapi sebenarnya ada sinis, ada kebencian di situ. Ini bukan tulus. Kesoon ya kepada orang yang saya agi bengkok kesoon. Berarti kencering kalangko. Terosaki ya, terosaki. Ini masih ada marahnya sebenarnya gitu ya. Esolak. Belum pada level seperti beliau. Beliau tidak tulus, Bang. Terima kasih, alhamdulillah, dikasih pahala. Memang dari hati. Kalau perlu mendoakan, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi sudah terima kasih ya ngasih pahala ke saya. Beda, tulus merespon orang seperti ini dengan sinis. Seakan-akan sama. Masya Allah hebat ya, tidak membalas ya, nggak dicaci. Padahal ingin dipuji oleh orang lain. Seakan-akan dia orang yang sabar, orang yang tabah. Apalagi musim kampanye, ini banyak orang sabar. Sabar dibuat-buat ya. Banyak orang tabah. Wah, ini pemimpin, ini calon yang bijaksana. Tapi sebenarnya hatinya awas ya, nanti kalau saya jadi penguasa kan begitu nanti. Saya mutasi orang-orang yang gitu. Dendam. La haula wala quwata illa billahil azim. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib seseorang itu bertaubat terhadap seluruh dosa. Jangan pilih-pilih. Kalau dosa ini saya bertaubat, kalau dosa itu tidak perlu. Semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqqi. Maka jika bertaubat dari sebagian dosa, ya sah saja taubatnya menurut ahlul haq. Tapi yang seharusnya dia bertaubat atas segala kesalahannya, jangan kemudian pilih-pilih. Ada orang angkuh ya, orang angkuh sadar bahwa dia salah. Ketika urusan dosa kepada Allah langsung taubat, ya Allah, astagfirullah. Tapi ketika kesalahan itu kepada manusia berat untuk minta maaf. Letih, tak sapa orang kok. Bahwa nek tidak menang akhirat, ndik tangkungan. Engkau apa perkara apa nang akhirat? Urusan kok menjadi tina. Nantang. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya untuk memberikan maaf. Kesombongan, kerasnya hati. Tapi kalau pada Allah, dosa kepada Allah langsung astagfirullah ya Allah, sabar Gusti. Tapi kepada manusia berat. Ada orang seperti itu. Jadi meskipun sah saja ada taubat sebagian minda dikadami dari dosa tersebut, tetapi sebaiknya tetap harus bertaubat kepada keseluruhannya. Wa baqi alaihil baqi, dan tersisa atas orang itu al baqi sisanya. Jadi kalau hanya taubatnya separuh-paruh, taubat bab masalah hukukullah, tapi tidak taubat hukukul adami, ya sebagian itu yang masih tersisa. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah, dan sangat jelas dalil-dalil kitab Al-Quran dan sunnah ala wujubi taubati, atas kewajiban bertaubat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman, la'allakum, pasti, tuflihun, beruntung siapa kamu sekalian. La'alla fil Quran litahqiq ya. Bukan la'alla di sini boleh jadi, bukan, tapi pasti. La'alla fil Quran litahqiq, pasti. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, mohonlah ampun kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian, kemudian bertaubatlah kamu sekalian kepadanya.
Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah taubat nasuha, taubat yang menasihati untuk tidak mengulangi kesalahannya. Jadi taubatnya itu terus terngiang-ngiang. Taubatnya itu terngiang-ngiang sehingga setiap kali akan melakukan dosa, taubat yang dulu hadir kembali ingatannya. Saya kan sudah taubat. Saya kan sudah menyesal untuk tidak mengulangi kembali. Maka dia gagal. Tidak jadi melanjutkan dosa berikutnya. Setiap kali ada ajakan nafsu, ajakan setan, ajakan manusia yang menjadi setan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang setannya benar-benar setan minal jinni, ada setan dari manusia yang kadang-kadang ini juga kelakuannya lebih parah dari setan jin, ya. Mengambil alih tugasnya setan yang bangsa jin, mengajak kepada kemaksiatan, cari cara setiap hari untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga ada satu keluarga ahli maksiat, mertuanya, menantunya, anaknya, ponaannya, semua adalah tim ahli maling. Ini bagian jebol atap, yang bapaknya bagian jebol pintu, profesional, yang bagian jebol tembok menantunya karena tinggi besar kuat. Ada profesi begitu. Dan ada juga profesi satu kampung bermusyawarah rapat besar untuk mencuri kambing atau mencuri sapi. Bagaimana strateginya? Nanti truk di sebelah mana, buat tempat untuk penyimpanan sebelum diambil, di jurang sebelah mana, corak, begitu. Satu kampung profesinya maling sapi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dianugerahi taubat, sehingga negeri ini adalah negeri taubat. Karena manusia adalah peradaban manusia, bukan peradaban malaikat. Artinya bagaimana? Dari sebuah kesalahan berproses menjadi pertaubatan. Itu sudah. Jangan bermimpi ketika manusia ini akan menjadi malaikat semua. Orang yang mengkritisi sejarah Nabi dengan mengatakan Nabi tidak sukses, Nabi gagal berdakwah. Kenapa? Masih ada pelaku maksiat, masih ada pelanggaran. Dia berpikirnya bahwa orang yang berjuang, seorang Nabi ketika berhasil berdakwah, semua manusia jadi malaikat semua. Tidak ada orang berbuat maksiat. Bukan begitu. Tapi ketika ada kemaksiatan, ada taubat. Ketika ada suatu pelanggaran, ada sanksi. Ada penyesalan, ada meminimalisir dari jumlah maksimal menjadi minimal. Lihat bagaimana zaman jahiliyah. Lihat bagaimana ketika khamar di mana-mana. Lihat bagaimana ketika Baitullah menjadi tempat berhala. Itu tidak sukses. Futuhat Islamiyah tidak sukses. Fathu Mekah tidak sukses. Maka orang yang semacam ini picik dalam menilai sebuah sejarah kesuksesan baginda Nabi. Dia tidak objektif. Kalau memang dia punya kriteria bahwa kesuksesannya harus demikian, tunjukkan sepanjang sejarah manusia siapa seseorang yang berhasil perjuangannya seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia datang, orang ini langsung semua jadi malaikat semua. Ada enggak? Nabi siapa? Kalau kemudian yang umatnya tenggelam, banyak. Yang kemudian diadab dengan banjir bandang, ada. Dengan angin topan, ada. Di balik tanahnya, banyak. Tenggelam, jebol tanahnya ke bawah, banyak. Tapi umat yang dijaga oleh Allah, ummati ummatun marhumah, siapa kalau bukan umatnya Nabi Muhammad? Nah, ini kesuksesan seperti apa tolak ukurnya? Maka wahai para pengkritik sejarah Nabi, Anda yang harus dikritik kembali cara menilai kesuksesan sebuah peradaban, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.
Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة توسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبدا حبي وآله والصحب عدد طشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah. La hawla